Jadi sekarang saya akan menjelaskan source code dari check-in. Nah, sebelum ke sana, sekarang kita akan lihat dulu JIT-ROM dari check-in. Seperti yang bisa kita lihat, di sini terdapat 3 komponen. Yang pertama itu ada identity atau identitas dari customer-nya. Yang kedua ada check-in date, yaitu tanggal di mana customer melakukan check-in. Dan juga ada pilihan dari ruangan yang diinginkan oleh customer. Baik, masuk ke source code-nya. Yang pertama di sini ada beberapa kelas yang kami gunakan, yang kami import. Lalu masuk ke metode public check-in. Di sini kami menggunakan beberapa kode untuk mengatur tanggal check-in menjadi tanggal hari ini. Jadi nanti secara otomatis pada field check-in, tanggal check-in, itu akan terset tanggal pada hari ini. Di sini kami menggunakan kelas simple date format dan juga kalender. Dan nanti tanggalnya itu akan memiliki format tanggal, tahun, bulan, dan tanggal. Untuk tampilan, nanti tanggalnya itu akan memiliki tampilan dengan font Sengwe Hui Historic, dengan fontnya plain, dan ukuran fontnya itu 30. Selanjutnya ada deklarasi dari beberapa objek yang akan digunakan pada menu check-in ini. Lalu yang pertama, itu ada metode untuk menyeleksi kamar sesuai dengan keinginan customer. Jadi nanti, pada bagian ini, pada saat memilih jenis bed, itu secara otomatis akan muncul jenis ruangan atau ruangan yang tersedia. Begitu pula dengan memilih room type, itu akan muncul beberapa ruangan yang memiliki tipe sesuai dengan bed dan room type yang diinginkan oleh customer. Jadi di sini itu teks pada room number field itu akan di-remove, begitu juga dengan di price field. Dan ini akan terisi secara otomatis saat customer itu, user itu sudah mengisi atau memilih item pada bed dan juga room type. Nanti ruangan yang akan dipilih itu adalah ruangan yang memiliki status available. Untuk data itu nanti akan diambil dari tabel room dengan bed, yaitu sesuai dengan bed di sini, dan room type-nya itu sama dengan room type, dengan ruangan berstatus available. Nanti ketika proses ini gagal, akan muncul option pin yang akan menunjukkan mengapa proses tersebut bisa gagal. Lalu masuk ke metode kedua, ini adalah metode untuk memfilter huruf, sehingga nanti ketika menginputkan sesuatu, user atau pengguna itu hanya bisa menginputkan huruf. Jadi jika dia memasukkan angka, itu akan muncul option pane dengan peringatan alphabet or character only. Selanjutnya ada metode untuk memvalidasi inputan user yang berupa angka. Jadi ketika metode ini digunakan, nanti user itu hanya akan bisa menginputkan angka. Ketika nanti user itu menginputkan berupa huruf, maka akan muncul option pane dengan peringatan numeric only. Lalu selanjutnya di sini ada metode untuk memfilter spasi. Nah, ketika metode ini digunakan, ketika nanti user itu menekan spasi pada text field, akan muncul option pane dengan peringatan no spacing. Lalu masuk ke private void form window open, yaitu adalah metode yang akan terjadi ketika program itu dijalankan. Jadi secara otomatis, itu program atau aplikasi akan terset secara maximize. Lalu masuk ke phone number field, ketika user mengetikkan sesuatu, nanti itu akan memanggil metode filter angka dan filter space. Jadi user hanya akan bisa menginputkan angka, tidak bisa menginputkan huruf, simbol, dan juga spasi. Pada room type field, itu akan dilakukan pemanggilan terhadap metode room details.
Lalu pada room number field action perform, itu akan dilakukan pemanggilan atau penampilan room number yang tersedia sesuai dengan tipe dan juga kamar dan juga bed. Nanti datanya ini akan diambil dari tabel room, di mana room number-nya itu sama dengan room number yang di sini, atau room number yang sudah dipilih. Yang nanti setelah room number itu dipilih, text field, price field, itu akan menampilkan harga dari kamar yang diinginkan oleh customer. Namun ketika proses ini gagal, nanti akan muncul J option pane dengan menampilkan peringatan kenapa proses tersebut bisa gagal. Lalu selanjutnya ada check-in button mouse entered, yaitu ketika mouse itu mendekati check-in button-nya. Nanti size dari check-in button-nya itu akan di-set lebih besar dari yang normal, yaitu dengan lebar 135 dan panjang 42. Mohon maaf terbalik untuk panjang 135 dan lebar 42. Lalu ada check-in button mouse exit, yaitu ketika mouse user itu sudah menjauhi check-in button-nya. Nanti check-in button itu akan di-set kembali ke ukuran semula, yaitu dengan panjang 131 dan lebar 38. Lalu masuk ke check-in button mouse click, yaitu ketika user itu menekan check-in button. Nah, pada saat check-in button-nya ini ditekan, nanti data yang terdapat pada seluruh variabel ini akan diinputkan ke database. Namun, ketika terdapat salah satu text field yang kosong, nanti akan muncul J option pane dengan peringatan all field is required. Lalu di sini adalah query untuk memasukkan datanya ke database. Nah, data tersebut akan dimasukkan ke tabel customer, di mana urutannya adalah seperti yang bisa dilihat. Seperti di sini, urutan data yang akan dimasukkan. Jadi nanti itu 3 kolom dari customer, yaitu check-in, check-out date, total price, dan juga check-out date dan juga total price itu akan masih kosong atau bersifat nol. Lalu ketika ini berhasil, nanti pada tabel room, status ruangannya itu akan diubah menjadi book. Lalu ketika prosesnya berhasil, itu nanti akan muncul peringatan bahwa proses tersebut sudah berhasil dengan kata-kata customer check-in success. Setelah customer check-in success, nanti itu form dari check-in-nya akan di-set kembali seperti semula atau kosong. Nah, ketika proses tersebut gagal, nanti akan muncul J option pane dengan menunjukkan peringatan check-in failed. Sekarang masuk ke ID proof field key type, yaitu ketika user menginputkan sesuatu di kolom ID proof, akan memanggil secara otomatis metode filter angka dan filter spasi. Nah, filter ini nanti akan memungkinkan user hanya bisa memasukkan angka tanpa bisa memasukkan huruf dan juga spasi. Lalu masuk ke full name key type, itu akan secara otomatis memanggil metode filter huruf ketika user mengetikkan sesuatu pada full name field. Lalu terdapat private void full name field focus gain, yang ketika nanti full name itu get text, nah secara otomatis nanti dia akan mengeset terdapat tulisan full name pada kolom tersebut ketika mouse meninggalkan kolom full name. Nah, setelah diklik, nanti itu full name field akan di-set menjadi kosong,
Dan ketika user menginputkan sesuatu, nanti itu akan di-set tulisannya menjadi blank. Begitu pula juga dengan full name field focus loss. Nanti ketika dia sudah meninggalkan text field itu, nanti set bordernya itu akan hilang. Lalu masuk ke ID proof focus gain. Ini sama dengan full name field focus gain. Untuk ID proof focus loss, ini sama dengan ID full name focus loss. Begitu pula dengan phone number field, address field, date field key type. Ini nanti akan memanggil metode filter angka dan filter spasi ketika user mengetikkan sesuatu di date field. Lalu, date field mouse click itu ketika user mengklik date field atau kolom date, nanti akan di-set text fieldnya itu menjadi kosong. Lalu masuk ke back button mouse click. Jadi nanti ketika user itu menekan tombol kliknya, user akan dibalikan ke menu menggunakan fungsi dispose, dan menunya itu akan di-set menjadi seperti semula. Lalu ada back button mouse enter. Nanti ketika kursor itu mendekati back buttonnya akan membuat sebuah border untuk back button sendiri. Bordernya itu adalah 1111. Nah, ketika back button itu keluar dari area mouse itu keluar dari area back button, nanti bordernya itu akan hilang atau di-set menjadi 0000. Lalu sekarang masuk ke get type field action perform. Di sini akan memanggil metode room details. Lalu selanjutnya ada fungsi main sini. Dan ada deklarasi variabel yang digunakan.